adik-adik di rumah, apa kabar? Sehat kan? Pernah nggak adik-adik ngalamin kejadian seperti kejadian tadi? Adik-adik marah cuma gara-gara berebut mainan sama teman, atau marah karena hal-hal lainnya. Sebenarnya itu semua nggak bakalan terjadi kalau adik-adik tahu apa itu emosi diri. Karena dengan mengenal emosi diri, adik-adik bisa mengekspresikan perasaan yang dialami dengan tepat. Adik-adik udah tahu belum apa yang dimaksud dengan mengenali emosi diri? Kakak kasih tahu ya. Mengenal emosi diri adalah kesadaran untuk mengenali perasaan yang sedang terjadi. Misalnya, waktu adik-adik lagi marah, sedih, takut, dan juga senang. Kalau kau suka hati, ayo tertawa. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo tertawa. Kalau kau suka hati, ayo senyum. Kalau kau suka hati, ayo senyum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo senyum. Kalau kau suka hati, ayo marah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo marah. Kalau kau suka hati, ayo menangis. Kalau kau suka hati, ayo menangis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo nangis. Yang baik. Oke, cukup ya. Adik-adik perlu tahu, ada 4 jenis emosi yang sebaiknya adik-adik pahami. Apa saja ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. 4 jenis emosi itu adalah marah, takut, sedih, dan senang. Oke, Adik-adik pernah belum ngerasa marah? Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan marah? Marah adalah perasaan tidak suka atau benci baik terhadap orang lain, diri sendiri, atau benda tertentu. Itu diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Misalnya, aku benci banget nih sama temenku. Soalnya dia suka banget ngerusak mainan aku. Atau bisa juga nih diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Misalnya, memukul, menendang, atau merusak. Awas ada ular. Kakak bercanda kok. Adik-adik udah pernah belum ngerasain yang namanya takut? Misalnya takut sama ular atau binatang lain yang dianggap membahayakan. Adik-adik udah tahu belum? Sebenarnya takut itu apa sih? Takut itu adalah perasaan terancam karena objek yang dianggap membahayakan. Adik-adik juga pasti pernah kan ngalamin perasaan sedih kayak teman kita tadi. Perasaan sedih itu emang sering banget kita alami. Cuma adik-adik juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan perasaan sedih. Perasaan sedih itu adalah perasaan yang menyatakan kekecewaan atau frustasi terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi nih, kalau adik-adik pernah kecewa atau frustasi, itu dia yang dinamain perasaan sedih. Bermain memang sangat menyenangkan.
Adik-adik juga pasti ngerasain seneng kan kalau lagi bermain? Cuman, hal apa lagi nih yang bikin adik-adik bisa ngerasain seneng? Dikasih hadiah sama ayah bunda atau diajak jalan-jalan? Pasti adik-adik seneng kan? Tapi adik-adik juga perlu tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan perasaan senang? Perasaan senang itu adalah perasaan positif dan nyaman saat kebutuhan kita terpenuhi. Itu dia yang dimaksud dengan perasaan senang. Judul permainan kita yang pertama adalah permainan ekspresi bebas 1. Oke. Seperti apa ya permainannya? Yuk kita lihat. Ekspresi. Bu Yana punya gambar. Mas Kevin duduknya yang baik, Mas Kevin. Bu Yana punya gambar beberapa ekspresi. Nah, yang mana ya? Coba anak-anak silahkan ketika melihat gambar yang dibawa sama Bu Yana, anak-anak boleh menirukan, tetapi menirukannya sendiri. Kalau gambarnya itu baru menangis, kayak gitu ya, menirukannya ya. Oke, siap? Siap? Siap Derby? Siap Kevin? Kalau siap duduknya. Oke, siap Farel? Oke, Bu Yana mau menunjukkan gambar ini. Silahkan menirukan. Ini itu baru ngapain tuh anak-anak? Marah. Nah, ini adalah ekspresi ketika marah. Lihat, Bu Yana akan menirukan. Semuanya lihat dulu. Ini itu mungkin ini itu disakiti sama temennya sehingga dia marah, tangannya diangkat tuh, kayak gitu. Nah, sekarang tirukan ekspresi yang ada di gambar ini. 1, 2, 3. Jadi adik-adik dapat memainkan permainan ini bersama 4 orang teman dan dibantu oleh guru ya. Permainan ini untuk adik-adik yang berusia 3-6 tahun. Gimana adik-adik permainan tadi? Seru kan? Masih ada permainan lainnya loh. Nah adik-adik, tadi kita udah bermain permainan ekspresi bebas 1. Sekarang kita akan bermain permainan ekspresi bebas 2. Alat dan bahannya masih sama kok dengan permainan tadi. Nah, seperti apa nih langkah-langkahnya? Langkah-langkah bermain pada permainan ekspresi bebas 2 adalah: ajaklah anak untuk mengekspresikan emosi senang atau gembira bersama, tetapi sesuai ekspresi masing-masing anak. Lalu, ajaklah anak-anak untuk tertawa bersama. Misalnya, mari anak-anak kita tertawa bersama. Saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Tertawa. Anak-anak dan guru tertawa bersama-sama. Hahaha. Kemudian mengucapkan kata "aku senang". Ajaklah anak untuk mengekspresikan emosi sedih bersama, tetapi dengan ekspresi masing-masing anak. Lalu, ajaklah anak untuk mengekspresikan sedih bersama. Misalnya, mari anak-anak, kita menangis bersama. Saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Menangis. Anak-anak dan guru pun menangis bersama-sama. Kemudian mengucapkan kata "aku sedih". Ajaklah anak untuk mengekspresikan emosi takut bersama.
tetapi dengan ekspresi masing-masing anak. Lalu, ajaklah anak-anak mengekspresikan takut bersama-sama. Misalnya, mari anak-anak kita menjerit bersama. Saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Menjerit! Anak-anak dan guru pun menjerit bersama. Kemudian mengucapkan kata, aku takut. Ajaklah anak untuk mengekspresikan emosi marah bersama, tetapi dengan ekspresi masing-masing anak. Lalu, ajaklah anak mengekspresikan marah bersama-sama. Misalnya, mari anak-anak kita marah bersama-sama. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Marah! Anak-anak dan guru pun mengekspresikan rasa marah. Aku marah! Nah, gimana permainannya? Asik kan? Adik-adik jadi bisa belajar bagaimana mengekspresikan emosi dengan benar. Masih mau mainan lagi? Kakak masih punya 2 permainan loh. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Jadi, kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, ayo nangis. Kalau kau suka hati, ayo nangis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo tertawa. Halo adik-adik, masih mau bermain kan? Permainan berikutnya adalah permainan ekspresi peristiwa. Alat dan bahannya masih sama. Terus langkah-langkahnya kayak apa ya? Yuk kita lihat. Kocoklah kartu bergambar peristiwa, lalu letakkan dalam posisi terbalik. Secara bergiliran, mintalah anak untuk mengambil kartu tersebut. Tanyakan bagaimana perasaannya seandainya dia mengalami kejadian seperti yang ada di dalam gambar. Mintalah dia untuk menceritakan pengalaman yang mirip dengan peristiwa pada gambar. Ajaklah anak untuk bernyanyi lagu yang sesuai dengan perasaan anak. Misalnya lagu Aku sedih, duduk sendiri, mama pergi, papa pergi, oh itu dia, mereka datang, aku senang, hatiku riang. Oke, anak-anak kita bertemu lagi. Kita mau bermain kartu ekspresi. Oke, Puyana membawa kartu ekspresi Mas Rendra yang isinya nanti bagus-bagus sekali. Anak-anak, tugasnya nanti, cara mainnya nanti ketika kartu ini sudah diacak sama Puyana, anak-anak dipersilahkan ambil yang paling atas. Anak-anak melihat gambarnya, kemudian menirukan ekspresi yang ada di dalam gambar. Misalnya, Puyana kasih contoh ya. Diacak dulu sama Puyana. Kemudian, Puyana ambil yang paling atas. Bim salabim abracadabra. Kira-kira gambar apa ini? 1. Apakah yang disukai sama Dean? 2, 3. Puyana tinggal menirukan saja senyumnya. Tentunya senyumnya itu berbeda-beda ya. Kalau senyum ini bibirnya ditarik ke kanan dan kiri ya. Seperti itu, bukan marah loh ya Dian loh ya. Jelas anak-anak? Jelas Jani? Siapa yang mau main? Siapa yang mau main? Oke, kita acak dulu ya. Kita hitung sampai 5. Yuk, mulai. 1. Siapa yang mau masuk ke depan?
depan. Bim salabim, abrakadabra. Mbak Jihan. Oke, Mbak Jihan boleh menirukan ekspresi itu. 1, 2, 3. Sudah peka teman-teman? Sudah, silahkan letakkan di bawah Mbak Jihan. Siapa yang mau maju lagi? Oke, langsung saja ya. Yang maju Farel. Silahkan Farel ambil yang atas. 1, 2, 3. Apa Farel? Nangis. Ayo Farel sekarang menirukan nangis itu gimana? Oke, lagi Farel. Biar agak lama. Yuk, 1, 2, 3. Papaku pergi ke Jakarta naik kereta. Ayo Farel. Oh ya, sudah. Tepuk tangan untuk Mas Farel. Hai adik-adik, masih semangat kan bermainnya? Karena kakak masih punya satu permainan lagi. Namanya permainan mencocokkan ekspresi. Kira-kira permainannya seperti apa ya? Tempelkan 4 kartu ekspresi wajah. Sedih, senang, takut, dan marah pada dinding yang berbeda. Kemudian, anak-anak dan guru duduk melingkar. Letakkan kartu bergambar peristiwa dalam posisi terbalik. Secara bergiliran, mintalah anak untuk mengambil salah satu kartu peristiwa. Tunjukkan kartu peristiwa pada anak-anak lainnya. Lalu, mintalah anak-anak untuk berlari ke dinding yang gambarnya sesuai dengan perasaan dan menyentuh kartu ekspresi wajah sambil menyebutkan jenis ekspresi tersebut. Yang terakhir, mintalah salah satu anak untuk menceritakan bagaimana perasaannya ketika mengalami peristiwa seperti pada kartu. Oke, anak-anak, hari ini kita mau bermain. Siapa yang mau diajak bermain sama Bu Yana? Oke, Bu Yana membawa kartu raksasa, kartunya besar sekali. Nanti anak-anak, Bu Yana ada kartu di sini ya, yang dibawa sama Bu Yana, banyak kartunya. Kemudian Bu Yana juga menempelkan gambar-gambar peristiwa di sini. Ini ada peristiwa apa ini? Kalau dapat kado bagaimana? Senang. Kalau dapat piala bagaimana? Yang kompak dong, bagaimana? Ini kalau dikejar anjing, bagaimana? Bagaimana Farel? Takut. Kalau ini berebut mainan, marah. Terus ini ditinggal pergi sama ibu. Sedih atau menangis. Tirukan ya. Senang, takut, marah, sedih. Nah, ada 4 macam ekspresi di sini. Ya. Ada senang, ada takut, ada marah, ada sedih. Ketika kita dapat hadiah atau piala, kita senang. Ketika kita lihat ular atau anjing, kita takut. Ketika kita berebut mainan, pasti dua-duanya marah. Ketika kita ditinggal pergi ke Jakarta sama ibu atau ayah, pasti kita bersedih dengan meneteskan air mata. Ibu, jangan tinggalkan aku sama siapa ibu? Kayak gitu ya. Nah, di sini ada gambar-gambar, ada ekspresi. Mas Jody, ini ada apa ini? Kalau ditutupin pakai, mukanya ditutupin pakai tangan, itu bagaimana? Takut. Ini marah. Ini takut kena ular.
Tadi Mas Dian itu kalau lihat ini pasti wah, senyum. Ini senyum, ini juga senyum, dan seterusnya. Mau diacak dulu sama Puyana, semuanya jadi patung hap. Tunggu ya. Anak-anak menghitung sampai 10 ya. Puyana ngacaknya sampai 10 hitungan. Anak-anak yang hitung. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang mau maju ke depan, tunjuk jari. Tunjuk jari saja, tidak usah berdiri, akan dipersilakan sama Puyana. Siapa ya? Mbak Gendis, silahkan. Oke. Mbak Gendis di sini ya. Oke. Mbak Gendis silahkan ambil kartunya yang paling atas. Kemudian dilihat, kemudian dipasangkan. Sama yang mana? Sama yang mana? Coba lihat ke teman-teman, biar teman-teman lihat. Di mana Mbak Gendis? Wah, di situ. Anak-anak, Mbak Gendis bawa ekspresi wajah apa ini? Takut sama Mbak Gendis dipasangkan sama yang ada orang dikejar-kejar anjing sampai wah, sampai nangis tuh. Terus sama ketika melihat ular. Betul teman-teman? Betul, tepuk tangan untuk Mbak Gendis. Yeay, Mbak Gendis hebat. Katakan hebat untuk Mbak Gendis. Gendis hebat. 1, 2, 3. Oke, Gendis bilang apa? Terima kasih teman-teman. Iya, oke. Selanjutnya, ini ditaruh sini ya. Selanjutnya, ini dulu ya, diacak dulu. Siapa yang mau ngitung? Bareng-bareng ya, hitungannya sampai berapa ya? 7 aja. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang adik-adik udah tahu kan apa yang dimaksud dengan emosi diri. Jadi, kalau adik-adik ngerasa senang, sedih, marah, atau takut, udah tahu bagaimana mengekspresikan emosi dengan benar. Kalian bisa coba permainan yang lain dengan teman-teman ya. Selamat mencoba!